Pernahkah kamu merasa seperti sedang diperhatikan, padahal tidak ada siapa-siapa di sekitarmu? Atau tiba-tiba bulu kudukmu merinding tanpa sebab yang jelas? Jika kamu lahir dengan weton pahing, menurut Primbon Jawa, bisa jadi itu bukan kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita mengupas rahasia kehidupan berdasarkan warisan leluhur dalam kitab Primbon Jawa. Sebelum kita masuk lebih dalam, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan tuliskan di kolom komentar weton kamu, karena siapa tahu ada pesan khusus yang memang ditujukan untukmu. Mari kita mulai membuka tabir misterinya. Dalam perhitungan Primbon Jawa kuno, setiap manusia yang lahir ke dunia tidak datang dalam keadaan kosong. Ia membawa titah, membawa garis, membawa getaran yang sudah menyatu sejak detik pertama ia menghirup napas. Salah satu weton yang dipercaya memiliki getaran paling kuat adalah pahing. Hari pasaran pahing memiliki nilai neptu 9. Dalam simbol kebatinan Jawa, angka 9 bukan sekadar angka. Ia melambangkan puncak dari siklus, gerbang terakhir sebelum kembali ke awal. Angka yang menyimpan daya, kekuatan, sekaligus ujian. Orang yang lahir pada pahing diyakini membawa energi besar yang tidak semua orang mampu menahannya. Aura pahing sering digambarkan sebagai aura yang tegas, tajam, dan sulit ditebak. Mereka memiliki tatapan yang dalam. Bicaranya bisa tenang, namun mengandung tekanan yang kuat. Bahkan tanpa banyak kata, kehadirannya sudah terasa berbeda. Primbon menyebutkan bahwa energi pahing berada dalam naungan unsur api dalam sekam. Artinya, ia tidak selalu terlihat menyala terang. Namun ketika tersulut, daya pancarnya luar biasa. Inilah sebabnya banyak pemilik weton pahing memiliki harisma alami. Disegani tanpa harus memaksa. Namun kekuatan ini bukan hanya soal wibawa di dunia nyata. Dalam kepercayaan Jawa, setiap energi kuat akan memancarkan gelombang. Dan gelombang itu bisa dirasakan bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk tak kasat mata. Sejak kecil, sebagian pemilik weton pahing sering mengalami hal-hal yang sulit dijelaskan secara logika. Ada yang merasa sering bermimpi aneh, namun terasa nyata. Ada pula yang ketika bermain sendirian, seperti merasa tidak sendiri. Ada pula yang memiliki firasat tajam, yang seringkali terbukti benar. Primbon percaya bahwa pahing memiliki indera batin yang lebih peka dibanding weton lain. Bukan berarti semua akan mengalami hal gaib, tetapi kepekaan terhadap suasana, energi tempat, dan perasaan orang lain biasanya lebih tinggi. Mereka bisa tiba-tiba merasa tidak nyaman di suatu tempat tanpa tahu sebabnya, atau merasakan hawa berbeda ketika memasuki ruangan tertentu. Kadang hati kecilnya seperti memberi sinyal, meski tidak selalu dipahami saat itu juga. Energi dasar pahing juga sering dikaitkan dengan sifat mandiri dan keras kepala. Bukan dalam arti negatif, melainkan kuat memegang prinsip. Mereka sulit dipengaruhi, namun justru mudah memengaruhi. Mereka tidak suka diatur, tetapi mampu menjadi pengatur. Dalam laku spiritual Jawa, orang dengan weton pahing sering disebut memiliki daya tarik magnetis. Magnet ini bukan hanya menarik manusia, tetapi juga menarik perhatian energi sekitar. Dan disinilah awal mula kepercayaan tentang arwah penunggu yang tertarik pada getaran pahing. Karena dalam hukum keseimbangan alam, energi kuat akan selalu mengundang respons. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap kelahiran membawa tanggung jawab batin. Dan bagi kamu yang lahir di weton pahing, mungkin sejak awal
Semesta memang sudah menandaimu dengan getaran yang berbeda. Dalam ajaran Jawa kuno, kehidupan tidak berdiri sendiri. Manusia bukan hanya hidup di dunia yang terlihat, tetapi berdampingan dengan alam tak kasat mata. Ada lapisan-lapisan energi yang berjalan sejajar, saling bersinggungan tanpa selalu kita sadari. Dari situlah muncul istilah yang dikenal sebagai penunggu. Penunggu dalam pemahaman Primbon bukan selalu berarti sosok yang jahat atau mencelakai. Ia bisa berupa energi penjaga suatu tempat, penjaga tanah kelahiran, bahkan penjaga garis keturunan. Dalam beberapa kisah leluhur, penunggu justru berfungsi sebagai pelindung, selama manusia menjaga sikap dan laku hidupnya. Bagi pemilik weton pahing, ikatan dengan energi semacam ini dipercaya lebih kuat dibanding weton lain. Mengapa? Karena seperti yang telah dibahas sebelumnya, pahing membawa getaran besar, dan getaran besar seringkali selaras dengan energi lama yang sudah ada sejak generasi terdahulu. Primbon Jawa mengenal konsep trah atau garis keturunan batin. Jika dalam silsilah keluarga pernah ada sosok dengan laku tirakat tinggi, penjaga desa, orang yang memiliki ilmu kebatinan, atau bahkan seseorang yang wafat dengan membawa wasiat tertentu, maka energinya diyakini tidak serta-merta hilang begitu saja. Energi itu bisa melekat pada garis darah. Dan ketika lahir seorang anak dengan weton pahing, yang auranya dianggap kuat dan terbuka, maka energi lama tersebut seperti menemukan wadah yang cocok. Inilah yang dalam kepercayaan Jawa disebut sebagai ketarik sambung rasa. Bukan karena dipanggil secara sengaja, tetapi karena selaras dalam frekuensi batin. Beberapa orang dengan weton pahing mungkin pernah mengalami mimpi bertemu sosok tua yang tidak dikenal, namun terasa akrab. Ada yang bermimpi diberi pesan, petunjuk, atau hanya dipandangi tanpa kata. Mimpi itu terasa berbeda, lebih nyata, lebih dalam, dan membekas saat bangun. Primbon menyebut bisa jadi itu adalah bentuk komunikasi batin dari energi leluhur. Namun perlu ditekankan, ini bukan untuk membuat seseorang merasa istimewa atau justru ketakutan. Ikatan leluhur dalam tradisi Jawa justru dianggap sebagai pengingat agar keturunan menjaga perilaku, menjaga nama baik keluarga, dan tidak melupakan asal-usulnya. Masalah muncul ketika manusia mengabaikan keseimbangan, ketika hidup dipenuhi amarah, keserakahan, atau melupakan nilai-nilai luhur. Energi yang tadinya menjaga bisa terasa seperti menekan. Bukan karena ingin mencelakai, tetapi karena ada ketidakharmonisan. Pemilik weton pahing yang sedang mengalami tekanan hidup, entah itu masalah ekonomi, konflik keluarga, atau beban pikiran berat, seringkali menjadi lebih sensitif. Dalam kondisi batin yang lemah, getaran dari alam lain terasa lebih kuat. Kadang muncul rasa seperti ada yang mengikuti, kadang muncul firasat tanpa sebab. Bahkan bisa muncul kejadian kecil yang sulit dijelaskan secara logika. Namun Primbon selalu mengajarkan satu hal penting. Jangan langsung menyimpulkan segala sesuatu sebagai gangguan gaib. Sebab seringkali rasa tidak tenang berasal dari batin kita sendiri. Arwah penunggu dalam ajaran Jawa bukan makhluk yang haus gangguan. Ia adalah bagian dari sistem keseimbangan alam. Jika manusia hidup selaras, maka energi itu akan tetap diam. Tetapi jika ada ketidakseimbangan batin, maka kepekaan pahing membuat segalanya terasa lebih nyata. Disinilah pentingnya menjaga hubungan dengan orang tua, menghormati leluhur, dan tidak melupakan doa. Karena dalam tradisi Jawa, doa adalah jembatan penghubung antara yang terlihat dan yang tidak terlihat. Jadi jika kamu pemilik weton pahing dan merasa ada sesuatu yang berbeda akhir-akhir ini, bisa jadi itu bukan ancaman.
Bisa jadi itu hanyalah pengingat dari garis keturunanmu sendiri, agar kamu kembali menata hidup dengan lebih seimbang dan sadar diri. Dalam primbon Jawa, setiap getaran yang bergerak pasti meninggalkan jejak. Tidak selalu dalam bentuk yang bisa dilihat mata, tetapi bisa dirasakan oleh hati yang peka. Dan bagi pemilik weton pahing, kepekaan itu seringkali menjadi pintu pertama munculnya tanda-tanda. Tanda ini tidak datang seperti petir yang menyambar. Ia hadir perlahan, halus, kadang bahkan nyaris tak disadari. Salah satu tanda yang paling sering disebut dalam kitab primbon adalah mimpi yang berulang. Bukan sekedar mimpi biasa, melainkan mimpi yang menghadirkan sosok yang sama berkali-kali. Sosok itu mungkin tidak berbicara, hanya berdiri, hanya memandangi, namun auranya terasa kuat dan berbeda. Mimpi semacam ini biasanya terasa sangat nyata. Saat terbangun, jantung berdebar lebih cepat. Suasana kamar terasa sunyi, tetapi seperti menyisakan getaran. Dalam kepercayaan Jawa, mimpi berulang bisa menjadi simbol adanya sambungan rasa antara alam sadar dan alam halus. Tanda berikutnya adalah perubahan suasana yang tiba-tiba. Pemilik weton pahing sering melaporkan pengalaman seperti hawa ruangan yang mendadak terasa lebih dingin atau suasana yang berubah tanpa sebab jelas. Padahal jendela tertutup, angin tidak bertiup, dan tidak ada perubahan cuaca. Primbon menyebut ini sebagai geseran hawa. Bukan berarti sesuatu pasti hadir, tetapi batin yang peka menangkap perubahan frekuensi di sekitarnya. Ada pula tanda berupa firasat kuat. Tiba-tiba hati terasa tidak nyaman ketika hendak pergi ke suatu tempat, atau muncul perasaan was-was tanpa alasan logis. Menariknya, seringkali firasat itu terbukti benar. Entah terjadi keributan, kesalahpahaman, atau situasi yang memang tidak baik. Kepekaan pahing membuat intuisi bekerja lebih tajam. Selain itu, sebagian orang merasakan seperti ada yang memanggil namanya saat menjelang tidur. Suara itu samar, tidak jelas sumbernya. Ketika dicek, tidak ada siapa-siapa. Dalam primbon, kondisi menjelang tidur adalah saat batas antara sadar dan tidak sadar menjadi tipis. Pada momen itulah kepekaan batin meningkat. Namun perlu dipahami, tidak semua pengalaman semacam ini berarti hal gaib. Pikiran yang lelah, stres, kurang tidur, atau tekanan emosional juga bisa memunculkan sensasi serupa. Primbon mengajarkan untuk selalu menimbang dengan akal sehat sebelum menyimpulkan. Tanda lain yang sering muncul adalah perasaan seperti diperhatikan. Bukan rasa takut yang besar, tetapi kesadaran halus seolah ada energi lain di sekitar. Ketika menoleh, tidak ada apa-apa, tetapi perasaan itu nyata. Bagi weton pahing, sensasi ini bisa muncul terutama ketika sedang berada di tempat yang memiliki sejarah panjang, rumah lama, tanah kosong, atau bangunan tua. Energi tempat semacam itu dipercaya menyimpan jejak waktu. Namun yang paling penting dari semua tanda ini bukanlah rasa takutnya, melainkan pesan di baliknya. Primbon Jawa tidak pernah mengajarkan untuk panik. Tanda-tanda hanyalah sinyal, seperti alarm yang mengingatkan agar kita lebih waspada, lebih menjaga batin, lebih mendekatkan diri pada doa. Karena semakin kuat aura seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya menjaga keseimbangan diri. Jika kamu pemilik weton pahing dan mulai merasakan beberapa tanda ini, jangan langsung menyimpulkan yang buruk. Tenangkan hati, perkuat pikiran, jaga laku hidup. Sebab bisa jadi yang sedang muncul bukan ancaman, melainkan panggilan agar kamu lebih mengenal kekuatan batinmu sendiri. Waktu bukan sekadar hitungan hari, bulan, dan tahun. Waktu adalah siklus energi. Ia berputar, naik dan turun, terang dan redup. Tidak ada manusia yang auranya selalu kuat setiap saat. Ada masa jaya, ada masa lemah. Ada saat batin bersinar, ada saat ia retak oleh beban kehidupan.
Bagi pemilik weton pahing, perubahan siklus ini sering terasa lebih nyata. Primbon menyebut bahwa setiap orang memiliki fase bukaan dan tutupan energi. Saat energi berada dalam kondisi kuat, seseorang merasa percaya diri, pikirannya jernih, hatinya tenang. Namun ketika memasuki fase lemah, karena stres, tekanan ekonomi, konflik keluarga, kekecewaan mendalam, atau rasa putus asa, lapisan perlindungan batin bisa menipis. Di saat itulah, kepekaan meningkat. Mengapa sekarang tanda-tanda itu terasa lebih jelas? Karena bisa jadi kamu sedang berada di titik lelah yang dalam. Energi pahing yang besar, ibarat api. Jika dijaga, ia memberi kehangatan dan kekuatan. Tetapi jika dibiarkan tanpa arah, ia bisa menghabiskan bahan bakarnya sendiri. Tekanan hidup yang terus dipendam tanpa penyaluran membuat batin menjadi rapuh. Primbon Jawa selalu menekankan keseimbangan antara lahir dan batin. Jika hidup terasa sempit, mungkin bukan karena ada yang mengawasi, melainkan karena hati sedang dipenuhi ketakutan dan pikiran negatif. Ketika seseorang terlalu sering berpikir tentang hal mistis, pikirannya sendiri bisa membangun bayangan-bayangan yang terasa nyata. Dan bagi pahing yang sensitif, bayangan itu terasa semakin kuat. Itulah sebabnya, leluhur mengajarkan laku sederhana. Menjaga kebersihan hati, memperbaiki hubungan dengan orang tua, meminta maaf atas kesalahan, dan memperbanyak doa. Karena ketika batin kembali tenang, tanda-tanda itu perlahan memudar. Jika saat ini kamu merasa seolah ada energi yang mendekat, cobalah bertanya pada diri sendiri. Apakah ada luka yang belum sembuh? Apakah ada beban yang terlalu lama dipendam? Apakah ada kewajiban yang belum kamu tunaikan? Bisa jadi, yang muncul sekarang bukanlah arwah yang mengincar, melainkan sinyal dari semesta bahwa hidupmu sedang memasuki fase perubahan. Dan bagi pemilik weton pahing, fase perubahan itu sering datang dengan getaran yang lebih kuat dibanding orang lain. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan kesadaran. Karena setiap siklus waktu selalu membawa pesan. Dan mungkin, sekarang adalah waktumu untuk memahami pesan itu. Setelah memahami energi dasar weton pahing, mengenali kemungkinan ikatan leluhur dan menyadari tanda-tanda yang mulai terasa, pertanyaan terpentingnya adalah, apa yang harus dilakukan? Primbon Jawa sejak dahulu tidak pernah mengajarkan manusia untuk hidup dalam ketakutan. Leluhur kita justru menanamkan satu prinsip kuat. Urip iku sawang sinawang, nanging kudu eling lan waspodo. Hidup itu penuh perbandingan dan dinamika, namun harus selalu ingat dan waspada. Bagi pemilik weton pahing, langkah pertama bukanlah mencari dukun, bukan pula melakukan ritual aneh tanpa pemahaman. Langkah pertama adalah menenangkan diri. Karena energi yang paling kuat dalam diri manusia adalah pikirannya sendiri. Ketika hati dipenuhi rasa takut, maka segala hal kecil bisa terasa besar. Bayangan bisa tampak seperti ancaman. Suara kecil bisa terdengar seperti panggilan. Padahal seringkali itu hanya pikiran yang sedang lelah. Primbon mengajarkan laku sederhana namun dalam. Menjaga kebersihan batin. Membersihkan batin bukan dengan cara mistis, melainkan dengan memperbaiki sikap hidup. Mulailah dengan memperbaiki hubungan dengan orang tua. Dalam kepercayaan Jawa, restu orang tua adalah pagar gaib paling kuat. Ketika seorang anak meminta maaf dan memohon doa dengan tulus, energi negatif yang mengelilinginya dipercaya akan melemah dengan sendirinya. Kemudian, perkuat doa sesuai keyakinan masing-masing. Doa bukan sekedar ucapan, tetapi getaran hati yang memanggil perlindungan Tuhan. Dan dalam ajaran Jawa,
Tidak ada kekuatan apapun yang melebihi kuasa Sang Pencipta. Jika ada rasa tidak nyaman di rumah, jangan langsung menyimpulkan hal buruk. Cobalah membersihkan rumah secara fisik. Rapikan kamar, buka jendela agar cahaya masuk, karena kebersihan lahir seringkali mempengaruhi ketenangan batin. Selain itu, hindari terlalu sering memikirkan hal-hal mistis. Semakin sering pikiran difokuskan pada sesuatu, semakin besar ruang yang diberikan untuk rasa takut tumbuh. Bagi weton pahing yang memiliki aura kuat, penting untuk menyalurkan energinya ke hal positif. Sibukkan diri dengan kegiatan produktif, berolahraga, bekerja dengan sungguh-sungguh, membantu orang lain. Energi yang bergerak ke arah kebaikan akan memperkuat perlindungan alami dalam diri. Primbon juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga ucapan dan emosi. Amarah yang berlebihan, dendam, iri hati dan kesombongan bisa membuka celah dalam batin. Sebaliknya, kesabaran dan keikhlasan menutup celah itu. Jika memang ada ikatan leluhur, maka sikap terbaik adalah menghormati tanpa berlebihan. Kirim doa untuk yang telah tiada. Niatkan kebaikan untuk keluarga. Tidak perlu takut, tidak perlu mencari komunikasi yang aneh-aneh. Karena yang sudah berada di alamnya memiliki urusan masing-masing. Yang paling penting untuk dipahami, tidak semua rasa diperhatikan berarti diawasi. Tidak semua perubahan suasana berarti ada gangguan. Kadang itu hanya tanda bahwa kamu sedang tumbuh. Pemilik weton pahing seringkali dilahirkan dengan potensi kepemimpinan dan kekuatan batin. Namun kekuatan itu harus dijaga dengan kebijaksanaan. Jika tidak, ia bisa berubah menjadi beban pikiran. Ingatlah satu hal yang selalu diajarkan leluhur Jawa. Manusia hidup di bawah langit yang sama, berpijak di bumi yang sama. Tidak ada alasan untuk merasa lebih ditandai secara negatif dibanding yang lain. Jika kamu merasa tanda-tanda itu muncul sekarang, jadikan itu momen untuk introspeksi, perbaiki diri, dekatkan diri pada Tuhan, perkuat hubungan dengan keluarga, isi hidup dengan niat baik. Karena sejatinya, perlindungan terbesar bukan berasal dari benda, bukan dari ritual, bukan dari ramalan, tetapi dari hati yang bersih dan keyakinan yang kuat. Dan bagi kamu yang lahir di weton pahing, kekuatan itu sebenarnya sudah ada dalam dirimu sejak awal. Sahabat Rahayu, pada akhirnya, sekuat apapun energi weton, manusia tetap makhluk Tuhan yang paling sempurna. Jangan jadikan primbon sebagai sumber ketakutan, tapi jadikan ia sebagai cermin untuk introspeksi diri. Karena hidup bukan tentang siapa yang mengawasimu, melainkan bagaimana kamu menjaga hatimu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan kita bisa membahas rahasia weton lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.